rumus Qur'annya begitu. Quran surah kedua ayat 155. Walanabluwannakum bisyai. Setiap orang hidup, sepanjang hidup, kata Allah, itu pasti akan diuji. Dengan aneka persoalan, yang dengan masalah itu bukan ingin menjadikan kehidupan kita bermasalah, bukan. Tapi supaya meningkat kualitas hidupnya. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. saya kasih rahasia ya. Tapi janji, ini antara kita saja. Malam ini ya. Sepakat? Takbir. Ini ijazahnya langsung dari Quran. Kalau dilakukan, hidupnya insya Allah lebih mudah. Rizki mengalir dengan cepat. Tidak cukup dengan amin, nanti dengarkan dulu. Bahagia mudah diraih. Yang lagi kuliah, ilmunya akan mengalami lompatan-lompatan. Ya. Ternyata, semua sumber yang saya sebutkan tadi, kuncinya di takwa. Jadi Allah itu melatih supaya potensi kita naik. Supaya takwa ini muncul dan membimbing hidup kita. Ternyata tujuannya diungkap di berbagai firman lainnya. Catat, Quran surah 65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Insya Allah kita hafal ayatnya, surah At-Talaq itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la man ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'amiyah. Kata sambung konjungsi kadang menunjuk kepada objek secara personal tapi sifatnya umum. Kata Allah siapapun. Nah, kembali posisikan Quran untuk menghitob kita. Hei kalian siapapun kata Allah, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Yattaqillaha, yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Apa hasilnya ketika takwa itu meningkat? Yaj'al lahu makhraja. Kata Allah, aku jamin, aku jadikan setiap titian kehidupannya, dimanapun dia beraktivitas, cenderung mendapatkan kemudahan. Jadi bukan gak punya masalah. Setiap orang hidup itu pasti punya masalah. Hanya orang yang sudah tidak hidup, yang tidak punya masalah. Ingat itu. Ingat itu ya. Karena rumus Qur'annya begitu. Quran surah kedua ayat 155. Walanabluwannakum bisyai. Setiap orang hidup, sepanjang hidup, kata Allah, itu pasti akan diuji. Dengan aneka persoalan, yang dengan masalah itu bukan ingin menjadikan kehidupan kita bermasalah. Bukan. Tapi supaya meningkat kualitas hidupnya. Jadi hidup persamaannya berbanding lurus dengan masalah. Artinya orang yang tidak ingin punya masalah, tidak ingin hidup. Ayo coba saya tanya, ibu ingin punya masalah atau tidak? Oh kan tidak dijawab. Dibilang tidak, takut nggak hidup. Dibilang ingin bagaimana mengatasinya. Nah ternyata orang-orang yang takwanya meningkat itu bukan nggak punya masalah. Ada masalahnya, tapi sebelum masuk ke masalah itu diringankan dulu oleh Allah. Sehingga seakan-akan nggak ada persoalan. Jadi ketika akan mengalami A di rumah tangga, diringankan. Bagi orang lain itu terasa berat. Harta mesti keluar, mesti diskusi dengan menghadirkan gelar. Ini kok kayaknya masalah yang sama, tinggal senyum, selesai. Papa tadi kenapa ya begini-begini? Selesai. Papa tadi emang kenapa? Nggak selesai. Jadi orang bertakwa itu cenderung ketika hadir, dikecilkan oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rizkinya pun, rizkinya itu Allah hadirkan bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Dan tolong jangan batasi rizki pada aspek material saja. Uang, pakaian, makanan, tidak. Keturunan rizki, ketenangan rizki. Kaya, harta, kedudukan tinggi, tapi nggak tenang. Nggak enak kan? Coba pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Nggak usah milih yang ketiga. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Pilih mana? Oh. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Jadi ketika duka ada sabar, ketika suka ada syukur. Jadi semua sama. Makanya komen Nabi pada saat itu dan di-like oleh sahabat, di-share ke kita sampai sekarang. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman tuh kalau benar imannya, itu mengagumkan karakternya. Ajaban li amril mu'min. Mengagumkan orang beriman itu. Kenapa? Kalau sedang gembira dia bersyukur, kalau sedang berduka dia bersabar. Jadi seakan gak ada bedanya apa yang dihadapi itu. Ada perangkatnya semua. Dan ternyata untuk mendapatkan itu, kunci pertamanya takwa.